Perkenalkan, nama saya Gideon Tigau, NIM 21304057, MK Pengauditan 2. Dan saya akan menjelaskan perusahaan jasa Salon Indah. Untuk transaksi yang pertama, yaitu bukti pengeluaran kas pada tanggal 1 Desember 2009 dibayar kepada karyawan Salon Indah dengan jumlah 7.500.000 untuk keterangan pembayaran gaji karyawan bulan November 2009. Karena beban bulan November 2009 dan akan dibayar pada tanggal 1 Desember 2009. Untuk akun yang terkait yaitu hutang biaya dan kas di bank. Untuk hutang biaya, karena dia hutang, kita tulis di debit 7.500.000, tulis di debitnya. Dan untuk kas di bank kita tulis di kredit. Begitu juga dengan transaksi-transaksi yang berikut, transaksi di tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 dan selanjutnya. Dan setelah itu, setelah tulis ke jurnal umum, kita masuk ke pemustingan ke buku besar. Untuk pemustingan ke buku besar, kita tulis dulu, kita buat tabel dulu dengan nama-nama akun, contohnya nama akun kas di bank, kas kecil, piutang dagang, dan seterusnya. Lalu setelah kita buat, kita lihat, kita posting baris yang pertama yaitu saldo. Untuk saldo kita lihat di soalnya, saldo. Nah, untuk saldo kas di bank yang berjumlah 50.800.000, sehingga kita posting ke buku besar. Untuk saldonya dia ada di debit, sehingga kita posting ke buku besar, kita kasihnya di debit untuk 5.800.000. Untuk refnya kita centang karena dia saldo. Dan jangan lupa tulis tanggalnya. Berikut kita masuk pada kolom yang kedua, pemustingan ke buku besar, yaitu pemustingan rekapitulasi. Untuk rekapitulasi kita lihat pemustingan yang pertama rekapitulasi debit. Kita lihat dulu nomornya, nomor akun 1-1100. Kita lihat ke buku besar, 1-00, yaitu kas di bank. Kita lihat dulu yang berjumlah 22.300.000. Kita posting ke buku besar 22.300.000 karena dia di debit, sehingga kita kasih di debit. Berikut setelah selesai posting ke buku besar untuk baris yang kedua, kita jumlahkan untuk 50.800.000 tambah 22.300 mendapat 73.100.000. Kenapa ditambah? Karena dia debit dengan debit, sehingga ditambah, jadi mendapat 73.100.000. Dan untuk kolom yang ketiga kita lihat pemustingan rekapitulasi kredit yang nomor 1-110000, yaitu kas di bank. Kita lihat 18.500.000 dan kita posting yaitu
18.500.000 karena dia di kredit sehingga kita isi di kredit. Dan untuk keterangannya kita isi jurnal umum karena dia ada di bagian jurnal umum. Dan untuk refnya kedua, kenapa? Karena dia ada di baris yang kedua. Nah, berikut setelah kita jumlahkan 50.800.000 rupiah dan 22.300.000 hingga mendapat 73.100.000. Untuk 73.100.000 kita kurangkan 18.500.000. Kenapa dikurangkan? Karena dia kredit. Karena untuk 18.500.000 kredit, sehingga kita kurangkan dan menjadi 54.600.000 untuk penjumlahan dari 73.100 kurang 18.500.000 sehingga mendapat 54.600.000. Berikut juga dengan kas kecil dijumlahkan seperti itu, piutang dagang dan selanjutnya. Nah, setelah itu kita masuk ke neraca saldo. Untuk neraca saldo kita tulis dulu, kita buat dulu kolom-kolom. Yang pertama nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Itu untuk penyalinannya kita lihat nama-nama akun dulu. Kita lihat saja di sini kas di bank, kas kecil dan selanjutnya. Kita tulis nama-nama akun dulu, semua nama-nama akun. Lalu untuk jumlahnya, kita lihat saja dari nama-nama akun untuk jumlah terakhir dari penjumlahan di semua akun. Jadi kita lihat nama jumlah-jumlah akhirnya. Contohnya kas di bank 54.600.000 kita salin di debit karena dia di debit sehingga kita masukkan di debit. Begitu juga dengan kas kecil, karena kas kecil di debit sehingga kita masukkan di debit. Begitu juga dengan selanjutnya. Berikut setelah neraca saldo kita masuk di jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaian kita lihat saja di soal pada tanggal 31. Untuk keterangannya beban depresiasi aktiva tetap. Untuk debitnya 800 dan juga untuk kreditnya 800 di akun akumulasi penyesuaian peralatan dan selanjutnya. Berikut kita masuk di neraca lajur. Nah, untuk neraca lajur kita lihat saja, kita buat dulu kolom-kolom nomor akun, nama akun, neraca lajur, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi dan neraca. Untuk mengisi kolom-kolom tersebut kita mengisi dulu nomor-nomor akun yang ada di jurnal umum, nomor-nomor akunnya di jurnal umum, di jurnal penyesuaian, sehingga kita salin ke nomor-nomor akun di neraca lajur. Setelah salin nomor-nomor akun dan nama-nama akunnya, untuk mengisi neraca lajur kita lihat saja pada neraca saldo. Kita salin saja di neraca saldo untuk jumlahnya, jumlah dari kas bank, kas kecil. Nah, kita salin saja di
di kolom neraca lajur. Nah, setelah salin ke kolom neraca lajur, kita jumlahkan sehingga penjumlahan di neraca lajur di debit mendapat 198.400.000 dan di kredit juga 198.400.000. Kalau jumlahnya sudah sama berarti perhitungannya sudah benar, dan apabila jumlahnya tidak sama perhitungannya tidak kemungkinan terjadi kesalahan. Dan untuk mengisi penyesuaian, untuk mengisi kolom penyesuaian, kita lihat saja di jurnal penyesuaian. Untuk mengisi itu kita lihat saja di nomor ref. Contoh yang pertama, beban depresiasi aktiva tetap, nomor ref 6-1400. Kita lihat nomor refnya 6-1400. Nah, beban depresiasi aktiva tetap. Contohnya bebannya yang berjumlah di debit 800, kita isi di penyesuaian di debit 800. Nah, ini beban depresiasi aktiva tetap. Begitu juga dengan selanjutnya. Kalau dia di debit, isi di debit. Kalau di kredit, isi di kredit untuk penyesuaiannya. Dan untuk neraca saldo disesuaikan, kita akan menambahkan neraca lajur dan penyesuaian. Untuk penambahannya, apabila tidak ada di penyesuaian ini rupa seperti ini, tidak ada, hanya ada di neraca lajur, kita salin saja. Kita salin saja sehingga menjadi 54.600, 1 juta, 4.500.000. Dan berikutnya, apabila ada seperti ini, di perlengkapan ada neraca lajur di debit 10.350.000 dan penyesuaian ada di kredit 2.350.000, sehingga dikurangkan debit dikurangkan kredit, sehingga 10.350.000 kurang 2.350.000 menjadi 8 juta, hingga menjadi 8 juta. Untuk dari 10.350.000 kurang 2.350.000 dapat 8 juta pas. Kenapa dikasih di debit? Karena dia lebih besarnya di debit. Untuk 10.350.000 ada di debit, karena tinggal mengurang dengan kredit, sehingga dia dikasih debit. Begitu juga dengan selanjutnya. Apabila ada di contoh, apabila akumulasi penyesuaian peralatan ada di kredit dua-duanya 6.500.000 dan 800, sehingga kalau ada di kredit dua-duanya dikurangkan sehingga menjadi 7.300.000. Setelah itu penyesuaiannya dijumlahkan sehingga penyesuaiannya harus sama nilainya. Kalau begitu juga dengan neraca saldo disesuaikan, nilainya dijumlahkannya harus sama debit dan kreditnya. Untuk pengisian laba rugi dan neraca, untuk laba rugi untuk pengisian laba rugi dan neraca kita lihat saja di nomor akun. Untuk nomor akun dari 1 sampai dengan nomor akun 3
nomor akun 3 kita isi di neraca seperti ini. Untuk nilai-nilainya kita ambil di neraca saldo yang sudah disesuaikan. Neraca saldo yang disesuaikan, contohnya seperti ini, 54 juta, 1 juta, dan lain sebagainya, kita salin ke neraca saldo seperti ini. Kita salin ke neraca sampai pada nomor 3. Sampai pada nomor 3 itu disalin ke neraca. Dan untuk laba ruginya dari nomor 4 sampai ke nomor 9, yaitu ini, dari nomor 4 sampai ke nomor 9. Nah, untuk penyalinannya kita lihat, kita salin saja yang dari neraca saldo disesuaikan, sehingga kita pindahkan ke laba rugi. Setelah itu kita jumlahkan untuk laba rugi, debitnya menjadi 68.100.000 dan kreditnya menjadi 124.800.000. Sehingga kalau kreditnya lebih besar, kita kurangkan 124.800.000 kurang 68.100.000 menjadi 56.700.000. Begitu juga di neraca. Kita jumlahkan untuk debit dan kreditnya. Untuk di neraca, untuk debitnya mendapat 131.100.000 dan kreditnya menjadi 74.400.000. Sehingga dikurangkan 131.100.000 kurangkan kredit 74.400.000 mendapat 56.700.000. Nah, sehingga nilainya kalau sama dikurangkan, berarti kemungkinan besar pekerjaan yang kita kerjakan sudah selesai, sudah benar atau sudah selesai. Dan apabila tidak sesuai, maka pekerjaannya kemungkinan tidak sesuai, tidak benar atau salah. Baik, terima kasih.